wabarakatuh. Nama saya Sofia Nur Afin dengan NIM file 8424057 dari Prodi Pemasaran Digital Universitas 11 Maret. Di sini saya akan mempraktekkan menganalisis data menggunakan SPSS. Mari kita langsung memulainya. Baik, di sini kita akan memulai menganalisis data dengan SPSS dan kita akan memulai analisis ini dengan data regresi linear berganda. Mari kita mulai. Saya share screen di sini. Di sini ada data regresi linear berganda dan kita copy paste dulu, kita copy semua data, lalu kita pergi ke SPSS, lalu kita paste di SPSS data view, lalu kita ke variable view, yang pertama itu diganti namanya biaya iklan. Yang kedua, kita ganti namanya menjadi jumlah outlet. Lalu yang ketiga, kita ganti namanya menjadi jumlah post IG. Nah, di sini kita tidak memakai spasi namun underscore karena SPSS tidak bisa spasi. Nah, di sini kita yang keempat kita ganti menjadi volume penjualan. Lalu kita pergi ke measure. Yang pertama kita ganti scale. Nah, kita ganti semua yang scale, lalu kita klik analyze. Kita klik regresi, lalu kita pilih linear. Lalu yang volume penjualan kita pindah ke dependen. Yang independen itu biaya iklan, jumlah outlet, jumlah post IG. Lalu kita pergi ke statistik. Lalu deskriptifnya kita centang. Part and partial correlation nggak usah. Collinearity diagnosis kita continue. Lalu kita pergi ke plot. Yang Y kita isi ZPRED. Lalu yang X itu kita isi RESID. Nah, yang normal probability plot kita centang, lalu kita continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul output hasil analisis dari analyze kita. Nah, habis itu kita ada dataset regresi logistik. Nah, di sini kita memblok semua angka. Kita blok semua, kita copy. Oke. Copy, lalu kita pergi ke SPSS, lalu kita paste di data view. Lalu kita pergi ke variable view, kita ganti namanya, yang nomor 1 itu ID customer. Yang nomor 2 kita ganti total underscore klik. Yang ketiga kita ganti menjadi pakai voucher. Nah, ini pakai underscore ya.
Kalau nggak pakai underscore nanti jadi begini. Nah, kita ulang pakai voucher. Lalu yang nomor 4 kita ketik usia. Usia. Nomor 5 gender. Yang nomor 6 kita ganti menjadi keputusan beli ya. Nah, yang measure ini kita ganti menjadi nominal. Yang nomor 1, nomor 2 kita ganti menjadi scale. Nomor 3 nominal. Nomor 4 kita ganti menjadi scale. Nomor 5 kita nominal. Nomor 6 keputusan beli kita ganti menjadi nominal. Lalu kita klik yang nomor 3 di value, yang value-nya 0, labelnya tidak pakai voucher. Lalu yang value kita add, lalu kita tambahkan value 1 pakai voucher. Lalu kita klik add. Lalu kita klik OK. Nah, habis itu kita klik yang gender 0 itu perempuan. Kita add, kalau sudah kita add. Nama yang value 1 laki-laki. Lalu kita add. Nah, yang nomor 6 ini kita ganti value-nya. Value 0 itu tidak beli. Yang 1 itu beli. Nah, kita add, terus kita OK. Nah, lalu kita klik analyze. Kita klik binary logistik. Nah, lalu muncul seperti itu. Lalu keputusan beli kita seret di dependent. Covariate kita seret total klik pakai voucher, usia, dan gender. Nah, kita klik lalu kategorikal. Di sini kita isi kategorikal covariate dengan kita klik kategorikal covariate pakai voucher, gender. Nah, lalu kita kembali, terus kita pilih option, classification plotnya kita centang, Hosmer-Lemaitre-nya kita centang. Lalu kita continue. Nah, lalu kita oke. Nah, nanti akan muncul hasil analisa kita menggunakan binary logistik. Nah, ini ada tabelnya. Nah, ini kita blok semua data, lalu kita paste di SPSS. Nah, langsung kita ke variable view, namanya kita ganti. Yang nomor 1 kita ganti age, nomor 2 kita ganti, bentar. Nomor 2 kita ganti gender. Kita klik OK. Gender. Yang 3 income. Yang 4 marital status.
Nomor 5 campaign channel. Ini marital status. Nomor 5 campaign channel. Nomor 6 itu last purchase. Nomor 7 purchase. Nah, habis itu measure-nya juga kita ganti. Yang age itu scale. Yang gender itu nominal. Yang income itu scale. Yang nomor 4 itu nominal. Lalu yang nomor 5 itu nominal. Yang nomor 6 scale. Dan nomor 7 itu nominal. Lalu yang value yang nomor 2 ini value-nya kita ganti. No, 0 itu perempuan. Lalu kita add. Lalu value-nya kita isi 1. Laki-laki ya tabelnya. Lalu kita add. Lalu kita oke. Nah, di sini kita value 0, labelnya single. Kita add, lalu kita value-nya ketik 1, labelnya ketik merit. Udah oke. Lalu yang nomor 5, itu 1, klik value, kita ketik 1, nah kita isi Instagram. Lalu kita add, yang 2, kita ketik 2, lalu labelnya kita ketik Facebook. Lalu kita add, kita, kita value, labelnya email, add, lalu kita klik OK. Lalu yang nomor 7, purchase, ini kita klik value 0, ketik 0, dan labelnya no purchase. Oh, no purchase. Lalu kita add 1 purchase. Lalu kita OK. Lalu kita klik analyze. Lalu kita pilih classify. Kita pilih yang tree. Kita klik OK. Nah, nanti, oh ya, ini data decision tree ya. Nah, ini yang purchase kita kasih ke dependent variable, yang age kita independent variable, gender, income itu independent variable, marital status, lalu
campaign channel, lalu last broadcast juga masuk ke independent variable. Lalu Lalu kita kita klik klik print output. table format. Lalu kita klik continue. Table and chart-nya kita klik, kita centang. Lalu validation-nya kita klik yang yang simple split sample validation, training sampelnya kita ganti menjadi 70. Nah, lalu kita oke, continue. Lalu kita klik kriteria, parent node-nya kita ganti menjadi 10. Lalu child node-nya kita ganti menjadi 5. Continue. Nah, lalu kita ke data view yang 201 ini kita blok sampai bawah. Lalu kita hapus. Nah, ini kita sudah hapus. Habis itu growing methodnya kita ganti menjadi exhaustive check. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul hasil analisis kita di season 3. Di sini ada visualisasinya, ada classification-nya. Nah, ini kita kembali ke Excel Decision Tree yang 201 tadi. Nah, ini kita yang 200 tadi kita blok, lalu kita copy, lalu di data yang SPSS-nya itu kita paste lagi. Lalu kita klik Analyze, klik Classify, kita klik Tree lagi, klik OK. Nah, di save ini kita yang predicted value kita centang, lalu continue. Growing methodnya kita ganti menjadi CRT.
Oke. Nah, nanti akan muncul outputnya. Ini yang growing method CRT. Oke, kita lanjut ke data selanjutnya. Di sini kita ada data neural network. Pertama-tama kita blok datanya sampai bawah, lalu kita klik copy, kita kontrol shift panah bawah, copy. Nah, ini kita copy, oke aja. Lalu kita ke SPSS, lalu kita paste datanya. Nah, lalu kita ke variable view. Yang nomor satu itu kita ganti menjadi customer ID. Customer ID. Yang nomor dua kita ganti menjadi age. Yang nomor tiga kita ganti menjadi gender. Gender. Yang nomor empat kita ganti menjadi income. Yang nomor lima kita ganti menjadi time spent. Selanjutnya kita ganti yang nomor 6 menjadi page views. Yang nomor 7 namanya newsletter. Oke, lalu nomor 8 purchase. Nah, kita klik yang gender, value-nya yang 0 itu perempuan, dan yang satu itu laki-laki. Ini perempuan, kita add, lalu satu laki-laki. Kita ketik laki-laki. Oh, lalu kita oke. Lalu value, yang nomor yang nomor yang newsletter itu 00 sama satu yes. Nah, ini kita 0, no purchase ini yang nomor 8, yang satu purchase. Lalu kita oke. Kita add dulu ya. Oke. Lalu yang measure itu yang nomor satu itu nominal, yang nomor dua itu scale, nomor tiga nominal, nomor empat itu scale, nomor lima itu scale, nomor enam scale, tujuh dan delapannya nominal. Lalu kita klik analyze, kita klik neural network, dan kita pilih yang multi-layer perception, perceptron. Nah, lalu yang purchase itu dependent variable.
Yang gender itu faktor, newsletter kita di faktor, lalu age itu di covariates, lalu yang age itu di covariate, dan time span itu ada di covariates, income juga covariate. Nah, lalu kita klik yang di bagian output. Nah, ini kita eh, klik yang independent variable, cache processing summary kita uncheck. Nah, kita di bagian save, kita save predicted-nya, ya, kita centang, lalu kita oke. Nah, lalu di sini kita ada analisis hasil neural network kita, ada classification dan tabelnya. Oke, segitu. Mari kita lanjut ke data selanjutnya. Di sini ada dataset cluster analisis. Yang pertama-tama kita lakukan adalah memblok semua data dari atas sampai bawah. Nah, kita copy. Nah, lalu kita paste ke SPSS. Lalu kita ke variable view. Yang nomor satu itu namanya kita ganti menjadi customer ID. Yang kedua kita ganti menjadi age. Yang ketiga kita income. Yang keempat kita spending. Yang kelima itu transcore, transcount. Yang keenam recency. Nah, kalau sudah measure-nya kita ganti yang nomor satu menjadi scale. Nomor dua kita ganti menjadi scale. Nomor tiga scale. Empat scale, lima scale, dan enam juga scale. Lalu kita klik analyze, kita klik classify, kita pilih K-means cluster. Lalu yang age kita kasih ke variabel, income kita kasih ke variabel, spending kita kasih ke variabel, transcount kita kasih ke variabel, resensi juga kita kasih ke variabel. Lalu number of clusternya kita ganti menjadi 5. Lalu kita oke. Nah, nanti akan muncul data ini. Nanti kita klik scatter dot, kita klik simple scatter. Lalu yang y-axis kita klik yang income, yang x-axis kita spending, yang set marker itu transcount. Oke aja. Nah, di sini sudah ada data klasternya. Nah, itu saja untuk yang output cluster analisis, dan di sini ada grafiknya. Terima kasih.
Baik, itu saja yang bisa saya praktekkan hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.